Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau saya mau memberikan penjelasan bahwa kita membaca itu dari kitab Kejadian. Jadi kalau saya telusuri, Kejadian itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu artinya Genesis. Kalau bahasa Yunani Genesis, berarti bahasa Indonesianya itu awal. Jadi tahu ya, kitab Kejadian ini pasti berisi awal mula dunia ini diciptakan, awal mula manusia-manusia diciptakan, dan awal mula umat Israel ada. Kalau kita baca di kitab Kejadian ini ya. Nah, selain itu, kitab Kejadian ini juga menceritakan sebuah kitab kesaksian iman. Ya, kitab kesaksian iman tentang siapakah Allah dan bagaimanakah Allah bekerja dalam kehidupan manusia sejak penciptaan alam semesta ini. Jadi itu sebagian kecil dari kitab Kejadian yang kita baca pada saat ini. Mungkin kita akan menguraikan satu persatu dari ayat pertama. Kalau kita bisa lihat di sini, ayat pertama itu menjelaskan bahwa jumlah manusia yang ada di bumi ini semakin banyak. Ya, karena di sini dikatakan ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Jadi ayat 1 ini menceritakan bahwa bumi ini semakin banyak manusianya. Jadi nggak cuma Adam dan Hawa, tapi sudah ada turunan-turunannya. Disambung lagi ke ayat 2, semakin banyak bumi ini, manusia ini, di ayat 2 bilang tambah jadi kekacauan. Karena kenapa? Saling kawin-mawin. Di sini dijelaskan bahwa anak-anak Allah itu kawin dengan anak-anak manusia. Mungkin jadi pertanyaan, itu anak-anak Allah itu siapa? Ya kan? Anak-anak manusia itu siapa? Jadi kalau saya waktu membaca ini, saya cari, ini maksudnya apa kalimat ini? Ternyata anak-anak manusia, anak-anak Allah itu anak-anak keturunan pada zaman itu keturunan Set. Ya. Jadi Adam tuh ada Henok, Set, dan satu lagi kalau nggak salah ya Kain, Set, dan Enos ya. Nah ini anak-anak Allah ini maksudnya keturunan Set yang merupakan keturunan yang baik lah. Beda dengan keturunan manusia itu menurut Alkitab. Tapi kita tidak akan membahas itu. Setelah ayat 2 mengatakan saking banyaknya kawin-mawin, otomatis akan menghasilkan keturunan. Nah, dengan menghasilkan keturunan itu, ini yang membuat Allah menjadi gelisah. Di ayat 3 dibilang Allah gelisah. Karena kenapa gelisahnya? Semakin banyak manusia lahir, semakin banyak juga kejahatan yang timbul di situ. Jadi dari ayat 3 sampai 5 ini Tuhan gelisah dan memutuskan bahwa umur manusia hanya sampai 120 tahun saja. Jadi tidak bisa lebih seperti yang kita tahu. Jadi cuma dibatasin 20 tahun saja. Karena semakin kejahatan semakin banyak, mungkin dengan diperpendek umur, kejahatan bisa menghilang satu demi satu. Ternyata tidak. Di ayat 6 Tuhan justru menyesal kenapa bisa sampai begini manusia. Dia sangat-sangat menyesal. Dia sampai berpikir, kalau mau dipikir kenapa ya saya mau ciptakan manusia kalau ujung-ujungnya terjadi kejahatan. Nah, kalau kita lihat di sini, rekan-rekan pemuda, ada kalimat menyesal Tuhan itu ada memiliki arti bahwa Tuhan tuh sangat bersedih hati dan merasa tersakiti karena
dilakukan oleh manusia itu. Jadi dengan kejahatan itu mereka dapat merusak gambar Allah sendiri, ya. Jadi pemuda, rekan-rekan pemuda, kita ini serupa gambar dengan Allah. Jadi jangan sekali-kali ngatain teman kita. Ya kita pernah ya, suka bercanda gitu kan. Hitam lu, gitu kan. Ya kan, suka bercanda begitu kan. Terlalu putih lu atau apa gitu. Terus kadang-kadang orang mah di mana-mana yang mancung hidungnya bukan giginya. Ya kan, suka begitu kan. Ingat, kita pernah, saya pemuda dulu juga begitu. Waktu pemuda kita lebih gila lagi kalau ceng-cengannya. Lebih sadis lagi memang. Nah, ya janganlah begitu. Karena di sini kalau kita mau lihat kan kita ini diciptakan serupa dengan Allah. Jadi kalau kita menghina orang lain berarti kita, atau kita mengatain orang lain berarti kita ngatain Allah. Kalau nggak percaya coba buka Kejadian 1 ayat 27. Kita baca ya, Kejadian 1 ayat 27 itu ada yang sudah ketemu? Oke, saya baca ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi ingat ya, ngatain sih jangan yang terlalu ekstrim lah. Kita bercanda, tapi ya itu. Kalau kita ngatain orang, berarti kita sama saja mengatain ciptaan Allah karena kita segambar dan serupa dengan Allah. Kemudian kalau kita lihat di ayat 7. Di ayat 7 itu di mana dengan Tuhan menyesali tindakan manusia, maka dia ada niat untuk menghapus manusia dari dunia ini. Dan itu terjadi. Ya, itu terjadi. Kalau kita sekolah minggu itu kita tahu, itu manusia memang manusia dan semua ciptaannya dimusnahkan sama Allah. Dan di ayat 8 yang selamat hanya Nuh. Jadi di tengah situasi kondisi saat itu cuma Nuh yang benar-benar taat, yang benar-benar nurut sama perintah Allah. Makanya Tuhan hanya memesankan kepada Nuh untuk kamu buat bahtera, cari semua pasangan binatang laki-laki perempuan untuk dimasukkan ke bahtera karena Tuhan mau memusnahkan manusia pada saat itu. Saking manusia melakukan kejahatan ya kalau mau dipikir sudah melewati batas ya. Itu karena kalau kita mau lihat, karena kenapa manusia itu ingin seperti dengan Allah. Karena pada zaman pertama kali manusia ada, Adam dan Hawa, yang dilarang makan buah dan dimakan sama Hawa, itulah yang membuat manusia ingin sama dengan Allah derajatnya. Bahwa kita juga tidak menyadari bahwa kita sekarang ini derajat kita lebih tinggi dari ciptaan Allah yang lain. Nah, rekan-rekan pemuda, dari sini timbullah tema True Heaven Eyes. Kadang-kadang waktu saya diminta untuk pimpin ibadah ini, saya sampai kaget. Ini kok pakai bahasa Inggris ya? Ini maksudnya apa? Sedangkan saya ngomong-ngomong bahasa Betawi, iya, bahasa Sunda, iya. Ini True Heaven Eyes, ini maksudnya apa? Saya sampai panggil ketua GP, ini maksudnya apa nih? Ternyata saya cari di Google, kalau untuk diartikan secara translate biasa, itu artinya melalui mata surga. Tapi karena
kita melihatnya dalam bentuk, kalau saya bilang sih, mudah-mudahan benar, Alkitabiah. Jadi mau diartikan begini, setiap yang kita lakukan itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Atau apa yang kita lakukan harus keinginan Allah. Karena apa? Karena Allah melihat kita dari surga. Ya, inilah true heaven eye, melalui mata surga. Nah, kalau kita lihat di sini kan melihat. Melihat itu berarti ada kaitannya dengan mata kita. Kalau di Matius 6 ayat 22a itu mengatakan bahwa mata adalah pelita tubuh. Jadi mata itu merupakan indera untuk melihat. Nah, kalau mata dapat melihat itu karena ada cahaya. Jadi kalau nggak ada cahaya berarti mata nggak bisa melihat ya. Contoh, kalau kita tutupkan mata ini bisa nggak kita ngelihat? Nggak bisa ya. Jadi mata itu dapat melihat kalau ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya dia tidak dapat melihat. Nah, sama. Allah melihat kejahatan manusia yang sekarang ini itu jatuhnya dari mata. Kita mau melakukan kejahatan apapun, enggak kejahatan pun kita awal mula dari ini mata. Jadi kita melakukan sesuatu itu melalui mata dulu, dari mata masuk ke pikiran, dari pikiran hati yang mengatakan kita lakukan. Gitu. Jadi dari mata kita melihat, kita masuk ke otak, pikiran, hati, lakukan atau tidak lakukan. Seperti contoh, kalau kita melihat sesuatu atau barang yang kita inginkan, ya kan, sepatu, wah sepatu bagus, saya mau sepatu kayak gitu, harganya lumayan mahal. Kita lihat sepatu bagus, di pikiran kita mau beli. Ya kan? Pikiran mau. Tapi nggak ada duit. Karena hati yang bilang sudah ambil, nggak ada duit ambil aja. Jadi jatuhnya mencuri. Itulah kejahatan dimulai dari mencuri. Apa dari mata. Contoh lagi, kalau kita mau cari jodoh. Nah, saya tak yakin nih rekan-rekan pemuda nih dengan masa-masa pemudanya itu pingin sekali mendapatkan pasangan, ya kan? Walaupun pasangan yang kita inginkan itu ya mudah-mudahan sampai kita nikah atau enggak ya kadang-kadang kita cuma mau cari pasangan, cuma mau show off aja, coy, punya pacar nih gue, ya. Ini cowok gue, ini cewek gue, begitulah. Nah biasanya zaman dulu dari mata, ya mata saya melihat istri saya melihat, wah cantik nih istri saya nih, pokoknya saya harus jadian sama dia. Biasanya begitu kan, saya jadian sama dia, syukur-syukur diterima, ya puji Tuhan diterima, anak 4, nggak mungkin kalau nggak diterima. Nah biasanya kalau zaman saya dulu SMA itu, kalau ditolaknya itu, kadang-kadang kan buat kita sakit ya. Mulailah dari mata, pikiran saya pingin, hati, wah saya ditolak. Gimana cara harus terima? Ada istilah dulu namanya cinta ditolak, dukun bertindak. Gitu. Tapi itu zaman saya nggak tahu kalau zaman sekarang mungkin masih ya. Tapi tenang, saya yakin di Jatipon ini nggak ada, betul ya? Karena saya tahu banyak yang jomblo masalahnya di sini. Ya, banyak yang jomblo di sini, makanya saya yakin Jatipon nggak akan pakai dukun. Karena ketahuan ada jomblonya juga di sini ya. Makanya jadi ingat rekan-rekan semua, apapun yang kita lakukan Tuhan melihat dari atas. Jadi kalau bisa ya percayalah. Tuhan pasti lihat. Kalau Tuhan tahu kita lagi kesusahan, Tuhan tahu kita, aduh Tuhan gue butuh jodoh nih. Atau Tuhan aduh pekerjaan gak ada nih atau apa. Tuhan pasti tahu. Satu-satunya cara ya udah berdoa aja udah. Kalau mau ekstrim lagi puasa.
Itu udah kalau mau kita ekstrim lagi, kalau memang kita niat, coba aja. Dan itu berhasil. Saya pernah nyoba. Sangat-sangat berhasil. Nah, untuk sebelum saya akhiri khotbah saya, karena memang ada yang bilang tadi dari belakang bilang, Kak, doa aja, khotbahnya jangan panjang-panjang ya. Karena kasihan PKB mau ibadah lagi katanya gitu. Oh tenang, tenang. Saya doa khotbah nggak cepat-cepat. Jadi sebelum saya mengakhiri, saya cuma meminta, ada dua sebenarnya. Yang harus kita tahu bahwa Tuhan itu tidak berkompromi dengan dosa. Ya. Mau dosa itu kecil, dosa itu besar, itu sama-samanya kita berbuat dosa. Nah Tuhan tuh akan marah kalau kita berbuat dosa, tapi Tuhan ini kan cuma dosanya cuma kecil, orang cuma mau contek doang kok. Jadi kita nggak bisa, jangan kita bedakan doa besar sama doa kecil. Dosa besar sama dosa kecil. Itu sama-sama berdosa. Mau dosa bunuh orang sama mau dosa nyontek sama-sama berdosa. Dan Tuhan tidak akan kompromi dengan itu. Terus yang kedua, ketaatan kita dimulai dari pergaulan kita sekarang. Ya, seperti saat ini ya. Jadi pergaulan kita sebagai anak-anak muda jangan sampai menyakiti hati Tuhan. Jadi Tuhan mau kita itu hidup kudus. Ya, rekan-rekan pemuda nih, Tuhan mau kita hidup kudus. Kita berikan inilah kepada teman-teman kita yang di luar sana bahwa anak-anak Tuhan tuh menjaga kekudusan Tuhan. Jadi kalau mau cari pasangan, sekali lagi cari pasangan, jangan yang kalau bisa yang seiman. Ya, kalau bisa yang seiman. Jangan yang tidak seiman. Oh gampang katanya. Tenang, gampang, saya bisa narik. Ya puji Tuhan kalau bisa narik. Ya kalau kita ketarik gimana? Ya kan? Makanya udah jangan main api lah, jangan main-main api. Kalau mau cari jodoh mah banyak. Kalau bisa seiman, karena belum tentu seiman pun kita bisa kita hadapin ya. Belum tentu, apalagi yang nggak seiman. Saya dulu sempat ada yang ngomong ke saya pernah waktu itu, waktu saya pemuda, saya sempat dengar kalimat begini. Kalau mau ke gereja, jangan cari jodoh atau jangan cari pasangan. Karena kita ke gereja cari Tuhan. Tapi kalau mau cari pasangan, cari jodoh di gereja. Gitu. Ngerti ya? Jadi kita ke gereja itu untuk beribadah. Tetapi kalau kita mau cari pasangan, mendingan di gereja. Karena apa? Ya sudah tahu sama semua. Jadi seiman. Itu saya ingat betul tuh, teman saya tuh pernah ngomong. Kalau mau pokoknya ke gereja tuh cari Tuhan, bukan cari jodoh. Tapi kalau mau cari jodoh ya di gereja tempatnya. Untuk menghindar kita mencari jodoh yang tidak seiman dengan kita. Berat. Rekan-rekan pemuda berat ya. Pertama, kalau tidak seiman, kita pasti nggak disetujui sama orang tuanya. Ya kan? Apa kalian disetujuin? Kadang-kadang seiman aja nggak disetujuin. Ya. Apalagi nggak seiman, ya kan? Itu makanya kalau sebisa mungkin cari yang seiman. Jadi kitanya gampang. Terus yang kedua, ya, ini saya paling demen nih membahas ini masalah kekudusan. Oh paling seneng. Kenapa? Ingat, yang suka ngerokok di sini siapa? Hah? Yang suka ngerokok di sini siapa? Jujur aja. Nah, jujur aja. Nah. Puji Tuhan saya sudah berhenti 3 tahun. Puji Tuhan saya sudah berhenti ngerokok 3 tahun. Makanya saya paling senang nih kalau begini. Ingat di 1 Korintus 6 ayat 9. Coba dibaca 1 Korintus 6 ayat 9. Ya. Coba baca yang keras. Siapa yang udah dapat baca yang keras.
Ada yang sudah dapat belum? 1 Korintus 6 ayat 19. Silakan dibaca. Yang kencang. Satu Korintus sih benar ya? Hah? Ayat 18 ya? Salah saya berarti ya? Maklum, belum khatam Alkitab. 1 Korintus berapa? Ya benar kan? 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Coba dibaca. Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, lihat ya. Tubuhmu adalah bait Allah. Ini Alkitab yang memang di Alkitab nggak ditulis dilarang merokok. Yang ditulis dilarang merokok cuma di pom bensin. Ya, di Alkitab nggak ada. Mau cari jadi Kejadian sampai Wahyu, tidak ada di situ disebut dilarang merokok. Tapi ya itu, tubuhmu adalah bait Allah. Ingat, tahu kan kalau rokok itu merusak tubuh. Jadi ingat baik-baik ya, tubuhmu itu adalah bait Allah. Nah, dalam sekarang kan ada serah terima PT ke GP. Ini puji Tuhan nih. Puji Tuhan bisa banyak segini nih. Kehadiran GP. Kalau bisa pengurus GP diusahakan segini aja dulu. Nanti tambah lama bertambah. Karena dengan ada persekutuan ini, jadi yang baru-baru nih, yang teruna yang baru kan yang udah katekisasi ini, yang mana sih yang katekisasi? Yang sudah CD? Yang sudah CD siapa aja? Nah. Yang CD-nya baru. CD-nya baru tahun ini. Sengaja saya gituin biar rame. Sengaja biar rame. Yang CD-nya tahun ini siapa? Yang CD baru. Nah, lihat nih. Kakak-kakaknya tolong dilihat nih, adik-adiknya nih. Jangan sampai cuman serah terima aja datang ke sini. Di luar serah terima udah selesai dengan kehidupannya masing-masing. Karena di pemuda itu banyak sekali kegiatan yang bisa diikuti sama yang CD baru. Itu. Ada macam-macam, ada olahraga, ada musik, yang suka nyanyi bisa. Karena kalau nggak salah GP itu akan bikin tim musik dan paduan suara ya. Kolintang juga. Nah, ada yang mau pukul-pukul daripada kesel mukul-mukulin pintu. Daripada kesel mukul-mukulin apa? Meja atau samsak, kesel nih disuruhin mulu sama orang tua. Tuh, bisa tersalurkan dengan pukul kolintang. Jadi lebih enak. Ya. Ya terakhir ya. Dilihat ini jangan malu juga anak-anak CD baru untuk gabung ke pemuda. Jangan merasa malu, aduh saya masih baru. Kakaknya udah beda jauh sama saya, jangan. Semua kegiatan pasti bagus kalau kalian mau ikuti. Ada basket juga, ada badminton, yang bisa main musik segala macam. Mungkin dari multimedia juga bisa, karena banyak rekan-rekan pemuda juga di tim multimedia situ. Itu. Jadi tolong pengurusnya juga dilihat, adik-adiknya, dipelototin aja. Pelototin, oh ini nih. Ayo kita ibadah, gitu. Oke, jangan dipelototin ini ya, karena modus juga kadang-kadang kalau untuk melotot ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Amin.